093. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tujuan dari proyek kami, yaitu sistem monitoring tekanan udara menggunakan sensor BME 280 dan BMP 180. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sistem data logger portable yang mampu memantau tekanan udara, suhu, dan kelembapan secara terus-menerus. Sistem ini dirancang agar dapat bekerja dalam waktu lama menggunakan baterai sehingga cocok digunakan di lokasi terpencil yang tidak memiliki sumber listrik tetap. Kemudian, komponen yang kami gunakan yang pertama yaitu microcontroller ESP32 yang digunakan sebagai pusat pengendali sistem karena memiliki fitur Wi-Fi, Bluetooth, dan deep sleep mode untuk menghemat daya. Kemudian sensor yang kami gunakan yaitu BME 280 untuk mengatur suhu, tekanan, dan kelembapan, serta BMP 180 sebagai pembanding tekanan dan suhu. Kemudian selain itu kami juga menggunakan modul RTC DS3231 untuk menjaga waktu yang akurat dan membangunkan sistem secara otomatis pada interval tertentu. Data yang diambil akan disimpan di kartu microSD dan ditampilkan di layar OLED ESD1306 sehingga pengguna dapat melihat hasilnya secara langsung. Kemudian untuk sumber daya kami menggunakan baterai Lion 18650 yang tegangannya distabilkan oleh modul step down LM2596 agar aman untuk semua komponen. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram blok sistem. Proses kerja alat dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, input berasal dari sensor BME 280 dan BMP 180 serta modul RTC. Yang kedua, proses dilakukan oleh ESP32 yang membaca, mengolah, dan mengatur alur kerja sistem. Ketiga, output berupa tampilan data di layar OLED. Keempat, penyimpanan data dilakukan ke kartu microSD. Dan yang kelima, catur daya berasal dari baterai yang diatur oleh modul step down. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart atau algoritma program. Sistem bekerja sangat efisien dengan memanfaatkan mode deep sleep. Saat alat dinyalakan atau direset, sistem akan menginisialisasi semua komponen. Jika RTC mengirimkan alarm, ESP32 akan bangun, baca sensor, menyimpan data ke SD card, lalu kembali tidur. Sedangkan jika tombol ditekan, alat masuk ke mode pembacaan real time, di mana data sensor langsung ditampilkan di layar OLED, hingga pengguna menghentikannya. Dengan alur kerja tersebut, alat hanya aktif saat dibutuhkan dan menghemat energi secara maksimal. Demikian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan program dari data logger kami, yaitu sistem monitoring tekanan udara menggunakan sensor BME 280 dan BMP 180. Yang dimana pertama itu ada file utama kami yang berisi file setup. Jadi program kami ini cuma pakai file setup aja karena menggunakan fitur deep sleep dari SP32 yang dibangunkan oleh komponen RTC-nya. Baru ini ada file konfigurasi.h yang isinya tuh include library yang digunakan dari komponen I2C, where2h, habis itu komponen SPI, SPI.h, habis itu SD.h, RTC, baru sensornya BME 280 dan BMP 085. Ini nih library default dari sensor BMP 180. Habis itu include dari OLED-nya serta include ESP sleep.h untuk mode deep sleep-nya. Baru ini adalah pin-pin yang kami pakai dari SDA, SCL, buzzer, SDCS tuh dari microSD, baru tombol real time buat tombol nampilin data secara real time, baru RTC EINT pin ini nih pin ke SQW komponen RTC yang buat bangunin si SP32 nya dari mode deep sleep. Baru ini alamat sensor, baru ini ada variabel-variabel buat nyimpan waktu. Yang pertama itu ada simpan interval menit. Ini yang terpenting karena di sinilah buat ngatur nyimpan data tuh berapa menit sekali. Di sini kan 5, berarti 5 menit sekali. Kalau kita ganti jadi 1, berarti dia alat ini bakalan nyimpan data setiap 1 menit sekali. Baru ada variabel total waktu tampil detik nih buat nampilin data yang tersimpan ke microSD di OLED selama 10 detik. Baru ada cooldown tidur 3 detik nih buat kalau sebelum masuk ke mode deep sleep itu dia nampilin dulu ke OLED mode tidur, hitungan mundur 3 detik. Baru ada real time durasi detik nih buat nampilin data secara real time dari sensornya ke OLED selama 25 detik. Jadi data tuh yang di mode ini nih dia nggak disimpan tapi cuma ditampilin aja di layar OLED biar penggunanya tuh tahu oh kalau yang secara real time itu tuh suhu dan tekanannya tuh lagi segini, jadi nggak perlu disimpan. Karena yang khusus buat simpan tuh yang simpan interval menit ini. Nah di sini semua fungsi-fungsinya dipanggil ke konfigurasi.h agar terbaca oleh compiler. Nah di sini semua yang progma #progma on ini buat arahan compiler biar file ini cuma dibaca sekali aja pas proses kompilasi atau proses compile. Baru di sini ada init.ino, ini file-file yang buat inisialisasi dari komponen. Yang dimana inisialisasi sistem lengkap tuh buat nampilin inisialisasi ke OLED. Jadi kayak ada animasinya gitu. Sama nampilin error. Nah, kalau inisialisasi dari deep sleep ini dia nggak ditampilin di OLED. Cuman kalau ada komponen yang error, dia bakal nampilin di OLED. Nama komponen yang errornya baru ada perintah buat tekan tombol reset. Baru ada tampilan.ino nih, isinya buat khusus yang ke OLED buat nampilin seperti tampilan intro, animasi loading, tampilan error fatal, baru tampil system ready, tampil nama file log, habis itu tampil data layar. Selanjutnya ada tampil proses simpan serta tampil cooldown tidur, baru tampil proses sinkronisasi yang nunggu detik 0 itu. Habis itu jalankan mode tampil data nih buat ngejalanin mode tampilan data. Habis itu jalankan mode real time, itu nampilin data secara real time. Habis itu proses jalan void, jalankan mode simpan data nih buat data yang disimpan. Baru ada sensor.ino nih cuman buat sensornya ya, kayak fungsi read dari sensornya itu. Jadi kan cara pakai sensornya kalau mau baca temperatur ya tinggal BME
titik read temperatur. Kalau pressure berarti baca tekanannya. Nah, untuk kedua sensornya, yang BME itu dari suhu, tekanan, kelembapan. Baru yang BMP itu cuma suhu dan tekanan aja. Berarti data.ino ini khusus buat ke microSD, yang dimana tentukan nama file log. Jadi kita menentukan nama file lognya. Kalau udah ada sebelumnya log 1 berarti dia buat file baru, log 2 menggunakan nomor file plus itu incrementalnya. Habis itu buat header file log, ini nih buat judul tabelnya di dalam file nanti, kayak tahun, bulan, hari, jam, menit dan detiknya. Baru nilai-nilai dari sensornya, yaitu suhu, tekanan, kelembapan dari sensor BME dan BMP nya. Baru ini ada fungsi simpan data ke SD. Nah, inilah yang buat nyimpan data dari sensor ke micro SD nya. Setelah itu ada buzzer.ino nih buat nanganin buzzer, karena ada buat nada-nadanya, bunyi notif, bunyi pas alat nyala, inisialisasi komponen. Setelah itu ada deepsleep.ino ini buat pengaturan deepsleep-nya, yang dimana di sini nih fungsi buat mengubah angka desimal ke format BCD, yaitu binary kode desimal. Baru itu fungsi untuk menulis data ke register RTC via I2C. Lalu ada fungsi untuk membaca data dari register RTC. Lalu ada fungsi untuk ngatur alarm berikutnya ke RTC-nya. Baru ada fungsi masuk ke mode deep sleep. Nah, ini yang masuk ke mode deep sleep, jadi dia tampilin countdown tidur yang tadi 3 detik itu. Habis itu bersihin layar. Baru SDN ini buat putusin koneksi ke microSD biar hemat daya gitu. Baru ini pemicunya, dia karena yang tadi loh yang di awal ini, yang ini buat ngecek ESP nya bangun gara-gara apa ya, dia di sini tuh. Kalau bangun dibuat ESP enable wake up tuh gara-gara GPO 632 nih kalau tombol real time ditekan. Tapi kalau dari pin SQRTC berarti pemicu 2, dia bangunnya tuh gara-gara pemicu yang kedua. Baru serial flash ini buat mastiin semua pesan di serial tuh terkirim sebelum SP32 nya tidur. Baru ngejalanin SP deep sleep setelah masuk ke mode tidur. Habis itu ada file animasi.ino nih buat nanganin animasi logo kami, soalnya kami buatnya dari web image to CPP. Nah, ini file dari animasi logo.h yang sangat banyak sekali. Jadi disinilah inti dari program kami itu, yang dimana semua objek global dibikin dulu. Habis itu variabel global buat nampung data dari sensornya. Habis itu variabel RTC data ATR ini buat nyimpan nama filenya. Jadi biar pas masuk ke mode deep sleep itu nggak hilang nama filenya. Baru di sini ngatur sebagai output, ngatur sebagai input. Lalu ngecek penyebab bangun ESP nya 32 nya itu gara-gara apa. Baru masuk ke switch cache, yang dimana cache 1 berarti SP sleep wake up EXP0, berarti dia tuh bangun gara-gara tombol real time ditekan. Dia bakalan inisialisasi dari deep sleep, baru bunyi buzzer notif real time, baru dia ngejalanin mode real time, yaitu nampilin data dari sensor secara real time tanpa disimpan. Nah, baru yang kondisi kedua itu gara-gara bangun dari RTC, dari pin SQW nya. Kalau waktu 5 menitnya sudah terpenuhi, dia bakalan ngebangunin SP32, baru ngejalanin mode simpan data. Lalu kondisi default nih kalau dua kondisi di atas tidak terpenuhi, berarti alatnya itu nyala gara-gara baru di on off atau tombol resetnya ditekan. Dia bakalan nampilin inisialisasi sistem lengkap, sistem ready, nama file log, baru nampilin nama file lognya. Habis itu buat header file lognya, baru dia nunggu ke detik 0 menggunakan ini while RTC now titik second tidak sama dengan 0. Jadi nunggu detiknya 0 dulu, baru ke bawahnya ini berjalan, yaitu tampilin sinkronisasi, baru jalankan mode simpan data. Setelah semua tugasnya selesai, dia bakalan ngatur alarm berikutnya, yaitu yang 5 menit sekali, baru masuk ke mode deep sleep. Nah, sekian itu saja penjelasan program dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama Herianto dengan NIM 90. Dan di sini saya mewakili kelompok 12, kelompok saya akan menunjukkan pengujian alat data logger kami, yaitu sistem monitoring tekanan udara menggunakan sensor BME 280 dan BMP 180. Ini adalah alat data logger kami, sistem monitoring tekanan udara. Jadi cara kerja alat ini, dia akan menyimpan data setiap 5 menit sekali dan menampilkan data yang tersimpan itu selama 10 detik. Menampilkan data yang tersimpan, lalu menuju mode tidur selama 3 detik. Misalnya saat pertama kali dinyalakan atau tombol reset ditekan, maka tampilannya akan di sini. Ini adalah tampilan saat alat baru dinyalakan, di mana dia menunjukkan intro dan inisialisasi sistem lengkap. Nah, sistem ready setelah semua komponen aman, dia akan membuat nama file untuk menyimpan datanya dan menunggu detik ke 0. Nah, setelah detik ke 0, dia akan menyimpan data dari sensor dan waktu saat penyimpanannya. Nah, ini adalah tampilan yang mode menyimpan data, hanya 10 detik dan tambah 3 detik sebelum mode tidur. Setelah itu alat tidur. Nah, saat pengguna ingin melihat data sensor secara real time, maka tinggal menekan tombol real time, yang dimana mode ini menampilkan data secara real time tapi tidak menyimpan data tersebut. Jadi hanya menampilkannya saja selama 25 detik ditambah 3 detik mode tidur. Saat ditekan, maka dia akan bangun dari deep sleep-nya. Dia menampilkan data selama 20 detik. Lalu alat akan tidur. Oke, baik. Di saat alat tidur, jika ada komponen yang rusak atau bermasalah, seperti misalnya saat SD card dicabut, nah,
saat menekan tombol real time atau dia akan masuk setelah 5 menit yang akan menyimpan data, jika ada komponen yang rusak, dia akan menampilkan error komponen tersebut dan menyuruh pengguna untuk melakukan tekan tombol reset, yang dimana kita harus memperbaiki komponen yang rusak. Misalnya SD card ini dengan memasukkannya lagi dan menekan tombol reset, maka program akan mengulang dari awal lagi. Sekian video dari saya dalam melakukan pengujian sistem data logger kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.